Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ini sepertiga malam di sini suara saya jadi kecil dan ada suara hujan itu di luar. Hujan dari kemarin terus saja alhamdulillah, biasanya panas, ini malah dingin. Semenjak Idul Adha ini kemarin hujan tuh malam takbiran, sebelumnya sorenya hujan. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Ketika hujan turun itu juga bagian daripada tempat doa kita diterima. Saya mau berkisah pengalaman pribadi saya dulu ketika saya kira-kira beberapa 20 tahunan yang lalu lah, ketika saya rajin mengamalkan sholawat nariyah. Waktu itu saya pergi ke Sabang karena ada keperluan. Saya pergi ke Sabang sendiri karena istri lagi hamil, udah hampir nunggu hari aja. Nah, ketika di Sabang saya bermimpi anak udah lahir, lalu saya pulang. Sampai di rumah ya memang belum lahir. Lalu itu kalau nggak salah saya pulang hari Minggu. Lalu hari Senin saya pergi ke tempat pekerjaan saya. Saya melihat itu ada suatu ada suatu saham lah gitu dijual $10. Saya pikir, karena saya di dalam rekening saya ada uang sekitar $27-28 lah, sekitar itulah. Lalu saya belilah itu $10. Ketika saya mau beli passwordnya lupa saya. Lalu saya pulang dulu, naik mobil angkutan pedesaan, ngambil buku saya yang ada passwordnya. Saya cari-cari dapat. Lalu saya balik lagi ke kota, ke tempat pekerjaan saya. Sampai di sana saya beli, ternyata udah dibeli orang, kalah cepat saya. Dan di bawahnya ternyata ada lagi yang lain lagi. Lalu saya belilah dengan harga $10. Alhamdulillah. Kalau nggak salah saya itu dijual tiga lot, ya, 3 lot saham itu. Lalu saya belilah yang atas. Yang pertama udah nggak bisa saya beli lagi, udah terbeli orang. Yang tengah saya berhasil saya beli. Nah, yang bawah saya ragu mau beli. Alah, udahlah, untuk apa sih banyak-banyak, kata saya, satu aja. Nah, setelah itu saya pulang. Itu juga udah tengah hari ketika pulang. Besok paginya ketika saya pergi ke tempat pekerjaan saya buka-buka internet, ternyata itu harganya udah naik jadi 20 ya, sekitar $20 kurang lebih lah. Saya takjub, dari $10, padahal waktu saya beli dari harga $10, begitu saya beli harganya langsung anjlok turun jadi $0,01. $0,01 udah nggak ada lagi harga, udah jadi sampah itu. Lalu ketika dalam satu malam saya lihat harganya udah naik jadi $30 kurang. Semangatlah saya. Lalu biarkan aja lah, kata saya, nanti udah udah lebih tinggi lagi kadang-kadang. Lalu saya pulang lah. Malamnya saya dengar siaran radio. Waktu itu kan belum ada kayak sekarang canggihnya peralatan. Saya dengar siaran radio dari BBC, itu harga mata uang Jepang ya jatuh, otomatis kan harga saham naik. Lalu paginya saya pergilah. Kalau nggak salah hari itu saya siangnya, ya betul, siangnya saya lihat istri udah nggak ada di rumah, kemana? Ternyata udah pergi ke bidan, udah mau melahirkan anak. Lalu saya tunggu dengan suka dan dukanya lahir anak pertama. Nggak ada di dunia ini yang membuat air mata saya keluar selain daripada menunggu kelahiran anak pertama, menunggu kelahiran anak ketiga, anak kedua enggak. Alhamdulillah hari itu walaupun dalam keadaan sulit, tapi alhamdulillah masih bisa tertahan. Dan juga saya berdoa lah, itu aja yang membuat saya berdoa, mohon ampun pada Allah, mohon pertolongan Allah. Itu yang buat saya menangis ya di hadapan Allah, di atas sejadah, minta ampun kepada Allah. Kenapa jalan hidup begitu berliku-liku? Ya, tetapi sekarang baru saya sadar, rupanya Allah memberikan saya jalan hidup yang ekstrim, turun naiknya itu ekstrim. Rupanya Allah sedang memberikan saya bahan untuk membuat konten. Makanya ketika itu saya luar biasa terasa dijahatin sama orang, diiriin sama orang, didengkiin sama orang lantaran kebodohan orang. Tapi alhamdulillah semuanya ternyata bisa saya ceritakan di sini sebagai bahan konten yang bisa didengar lagi orang-orang lain sebagai pelajaran. Nah, itu hujan udah mulai kenceng. Kalau misalnya suara saya nggak jelas, tolong dimaklumi aja. Sepertiga malam terakhir ini, sepertiga terakhir malam ini, akhir-akhir malam hujan turun. Nah, waktu itu ketika saya balik sorenya saya datang,
saya tunggu anak saya udah lahir, lalu disuruhlah beli susu. Uang di kantong saya kalau nggak salah kurang dari 50.000, masih cukup beli susu yang kecil. Lalu saya bilang besok pagi saya beli susu, besok paginya ini bayar bidan berapa? Kata saya, kalau nggak salah masih 250.000 bayar bidan pada tahun itu. Beda dengan anak kedua udah jutaan. Ini anak pertama ini waktu itu masih tinggal di kampung. Lalu saya datanglah ke tempat kerjaan saya, rencana saya mau tarik aja, mau saya jual itu kan supaya cukup duit 250.000, kan $30 lebih dari 300.000, lumayan ada pegangan dikit. Tapi setelah saya sampai sana, mana transaksi saya kok udah nggak ada. Ternyata harganya udah melambung tinggi dan udah sampai menjadi $300, dari $10 itu menjadi $300. Dan waktu itu udah nggak ada di situ lagi, jadi udah tertutup secara otomatis. Kata saya, kok udah nggak ada ya, mana? Pas saya tengok udah masuk ke saldonya. Lalu apa bener nih? Lalu saya tarik, alhamdulillah itu masuk $300 pas, bahkan lebih itu masuk $300. Lalu saya tuker waktu itu dengan rupiah, alhamdulillah itu jadi uang 3 juta lebih. Sebenarnya kalau saya ambil dua-duanya itu jadi 6 juta lebih, karena $1 hari itu 15.000 lebih. Itulah manusia ya, kalau kita udah kasih, kalau dikasih semua Allah satu nikmat, aduh kenapa nggak gua ambil dua. Tapi waktu itu mau ngambil dua ragu-ragu, udahlah nggak apa-apa satu aja. Alhamdulillah dari $10, dari 160.000 menjadi harganya tinggi menjadi 3 juta lebih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah pengalaman saya kecil aja, sebagian kecil aja dari pengalaman saya ketika melazimkan membaca surat Al-Waqiah, dan yang terutama ini membaca salawat munjiat yang nggak pernah saya sadari itu. Saya baca tapi saya nggak pernah sadari, nggak pernah kapan datang, kapan tiba, ya enggak. Saya baca aja begitu kan. Ternyata dapat rezeki yang nggak tahu datangnya dari mana. Makanya kan kalau kita membaca salawat, kita mohon kepada Allah, jangan diharap-harap kapan datangnya. Ini kita diketawain sama jamaah tablik. Ada satu kawan saya bilang, ketika saya berkata, ada orang banyak bertanya sama saya ketika mereka berdoa, tapi mereka tungguin kapan datangnya ya. Udah lama baca salawatnya. Ya paling-paling seminggu, sebulan, ketawa lah dia. Saya ini ya bilang kan, dengan jamaah tablik, kawan-kawan terutama yang tua-tua, itu sembahyang jamaah 5 waktu di masjid nggak pernah ketinggalan takbir rokaat pertama imam, itu 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Yang udah tua-tua itu sampai 40 tahun mereka tuh. Bayangin coba, datang kita baru seminggu udah menuntut. Nah itulah makanya kan saya waktu itu nggak kepikir-pikir kapan dia mau sampainya, kapan dia mau dapatnya, kapan mau selesai. Saya nggak berpikir itu. Yang penting saya baca aja setiap hari. Sampai sekarang ini rutinitas kebiasaan terus saya kerjain. Terus saja pagi-pagi apa yang mesti saya kerjakan, selama membaca sholawat, selama membaca sebelum sholat duha, terus menerus saya mengerjakan pekerjaan saya. Nanti sore siang dikit apa bacaan saya, nanti malam apa lagi, terus menerus saya kerjakan tanpa berpikir kapan selesainya dan kapan dapatnya. Dan alhamdulillah itu nggak berpikir kayak gitu, datang aja rezeki dari yang nggak pernah saya sangka-sangka tuh. Ada aja yang nganterin rezeki. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah berkahnya membaca sholawat, apa namanya, sholawat nariyah yang terus-menerus dibaca. Ada banyak kisah-kisah yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil apa namanya, ibrohnya lah, bisa diambil hikmahnya. Karena begini ya, hikmah adalah barang hilang, datang dari mana aja kita pungut. Inilah kisah saya yang saya alami pribadi. Maka dari itu, kawan-kawan, ketika teman-teman yang mendengarkan ini ada di antara kawan-kawan yang punya pengalaman, kalau bisa tolong dibagi ke kita nih, ke saya. Nanti saya tayangkan di sini. Kadang-kadang saya belajar dari kisah kawan-kawan semua, atau kawan-kawan yang lain berkisah dari kisah yang kita pernah alami, yaitu keberkahan membaca salawat, keberkahan membiasakan bertahajud, keberkahan membiasakan sholat duha. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semuanya. Mengajak orang, man sanna sunatan hasanatan, siapa yang mengajak membiasakan perbuatan yang baik, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ya muyassir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid, yassir alaika asyir kula asyir fatai surasir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun bi khasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.